Mini Trail 4 tak matic. Nah, yang ada di kita itu sekarang ada yang 50 cc 4 tak matic, ada yang 110 cc 4 tak matic, dan ada yang 75 cc 4 tak matic. Nah, pada dasarnya untuk Mini Trail 4 tak matic ini mesinnya itu sama ya, konstruksinya itu sama, hanya ada perbedaan di volume silinder seperti yang ini. Ini 75 cc, ini 50 cc. Terus yang SK yang ini 110 cc. Nah, tentunya ini beda-beda peruntukan. Kalau yang ini SK 110 cc 4 tak matic ini khusus untuk anak-anak yang tinggi badannya agak tinggi ya. Karena ini tinggi dari lantai ke jok itu kurang lebih 70 cm, ban belakangnya ini udah 12 dan ini udah 14. Sementara yang ini ban belakang masih 10, terus dan untuk ban yang depan ini 12, ring 12, yang belakang ini ring 10 ya. Sama halnya dengan yang Lenka yang ini, yang Lenka MXGP 50L, ban depannya ini ring 12 dan ban belakangnya ini ring 10. Nah, saya di sini mau berbagi tips untuk yang punya Mini Trail atau belum punya Mini Trail buat anak-anaknya. Jika ada kesulitan dalam menghidupan, kita akan berbagi di sini ya. Oke. Nah, ini kalau untuk Mini Trail seperti ini 4 tak, bahan bakarnya tentunya bahan bakar bensin murni ya, Pertalite, Pertamax itu bisa. Nah, terus ini untuk oli mesin pun ini sama 0,8 liter, mau yang 110 cc, mau yang 75, mau yang 50, itu 0,8 liter. Olinya oli mesin seperti motor-motor Supra seperti itu ya. Terus, nah untuk menyalakan, biasanya sih gini ya, kalau misalkan motor-motor baru misalkan baru datang nih, teman-teman baru ambil barang, baru beli, biasanya berebet atau misalkan susah hidup. Nah, biasanya itu ada di karburator itu ada endapan bahan bakar di sini ya. Nah, dari sini. Nah, jadi tapi kalau misalkan dinyalakannya nggak ada masalah, nah, seperti yang ini sih udah nggak ada masalah ya. Nah, ini oke, nggak ada masalah. Terus kita coba yang ini ya. Nah, karena ini sudah nyala semua ya, tapi nanti kita akan kasih cara untuk membuang bahan bakar yang ada di pelampung. Oh, ini udah bagus semua. Oke, sekarang kita mau ambil dulu obeng min. Nah, kalau misalkan motor Mini Trail ini lama nggak dihidupkan, ya lama nggak dihidupkan ataupun baru datang, biasanya itu, nah di sini kan di karburator, di sini kan tempat menampung bahan bakar sebelum masuk ke ruang bakar ke sini. Nah, ini sini kan ruang bakar di sini. Di sini ruang bakar, di sini itu karburator, dan di bawah itu di sini itu ada tempat penampungan bahan bakar sebelum disemburkan nanti ke ruang bakar. Nah, di sini biasanya itu terdapat endapan ya. Karena lama mengendap, biasanya bahan bakar yang sekarang itu suka ada endapan gitu ya. Nah, ini dibuang aja dari sini. Nah, ada obengin. Nah, ini dibuang, diputar ke kiri. Nah, nanti itu akan langsung turun ke bawah. Nah, ini kalau misalkan kita lihat yang ini ada selang pembuangan. Nah, di sini ini ada selang pembuangan. Biarkan, nah ini buang dulu ya endapannya. Nah, kalau sudah keluar, nah ini kan baut buat membuangnya dari sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah terbuang, kita kencangkan lagi baut pembuangannya. Nah, biasanya itu yang menghambat motor susah hidup atau berebet gitu ya. Itu salah satunya, salah satu banyak faktor sih sebetulnya yang menyebabkan nggak hidup. Nah, ini jadi kalau misalkan lama nggak dihidupkan, buang aja dulu. Soalnya di sini itu mengendap, bahan bakarnya suka ada kotoran, gimana ya, ada endapan lah seperti itu. Oke,
Nah, kalau misalkan itu sudah dibuang, berarti kan bahan bakarnya langsung turun dari tank itu yang bahan bakar yang baru ya, seperti itu. Nah, terus di sini itu ada cuk nih. Di sini itu ada cuk ya di karburator. Nah, bisa juga kalau misalkan nggak dibuang seperti itu. Nah, ini sebetulnya cuk ini untuk mempercepat bensin itu masuk ke ruang bakar ya. Nah, kita mau coba tes. Kalau misalkan susah hidup, ini masukin dulu. Nah, kalau misalkan susah hidup misalkan ya, pas mau dinyalakan kunci kontaknya di on dulu, ininya dicuk ke atas nih, sini. Ini untuk memancing supaya mesin hidup dulu, ya. Kita coba starter. Nah, tapi kalau sudah nyalanya normal, ini dikembalikan lagi ke bawah, ya. Ini kalau misalkan posisi cuk di atas, ini tertutup pasokan udara ke ruang bakar itu tertutup. Jadi ini untuk menutup pasokan udara ya. Jadi hanya menyedot bahan bakar aja gitu. Seperti itu. Nah, ini cuk, terus tadi di sini ada pelampung. Nah, di sini tempat menampung bahan bakar ya. Terus ada lagi kalau misalkan susah hidup, kalau misalkan cara untuk mengetesnya itu salah satunya itu membuka di sini. Kalau ada kunci busi dibuka. Nah, kita nanti coba akan tes. Nah, pertama kalau misalkan motor itu tidak nyala, beberapa yang harus dicek itu pertama itu api dari businya keluar enggak. Nah, caranya ini dibuka businya. Nah, dibuka. Setelah dibuka, nah ini busi ya. Nah, masukin lagi ke kabel businya. Nah, seperti ini. Dan nanti kita di sini akan lihat. Nah, di sini di busi sambil kunci kontaknya di on, langsung di starter. Nah, nanti ada apinya enggak? Nah, tuh keluar. Nah, berarti ini pengapian kelistrikan ini nggak ada masalah ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan mau mengetes motor susah hidup, pertama itu dicek dulu apinya keluar nggak dari busi. Kalau misalkan keluar dari busi apinya berarti tidak ada masalah, berarti harus cari masalah dari tempat lain, misalkan dari bahan bakar. Nah, jadi kan terjadinya proses mesin hidup itu akibat ada pemadatan campuran bahan bakar dan udara di ruang bahan bakar, lalu dipercikan sama api dari busi dan terjadilah gerakan seperti itu ya. Nah, begitu. Nah, kalau yang pernah sekolah di STM otomotif pasti paham ya. Jadi ini buat pemula ya, kalau buat yang sudah pinter-pinter nggak usah dilihat, skip aja video ini. Nah, caranya kalau misalkan mau mengetes motor ini susah hidup, kenapa nih masalahnya? Bisa dicek dulu dari businya. Businya itu keluar api nggak? Kalau nggak keluar api berarti ada permasalahan di kelistrikan. Nanti itu lain lagi ceritanya kalau nggak ada api. Kalau nggak ada api itu bisa dari koil, bisa dari CDI, bisa dari spool magnet itu ya. Atau businya mati juga bisa, seperti itu. Tapi kalau misalkan apinya dari busi itu keluar, itu berarti apinya nggak ada masalah. Tinggal berarti nanti harus mengecek bahan bakarnya turun nggak, seperti itu. Nah, cara mengecek bahan bakarnya di ruang bakar ada nggak? Nah, salah satu tadi contohnya bisa dicek dulu dari sini, dari pembuangan di sini ya. Seperti yang tadi pada saat membuang. Nah, kalau misalkan dites di sini, dibuka, nah di sini nih. Ini kan di sini kan tempat penampungan bahan bakar di sini. Nah, kalau pas dibuang, dibuka, ini pakai obeng min. Wah, ini bahan bakarnya ada, berarti bahan bakarnya memang ini normal, turun ke
karburator, ke tempat penampungan di karburator. Nah, kalau misalkan di sini ternyata tidak keluar setelah dibuka baut pembuangan di karburator, pembuangan bahan bakar, ternyata nggak keluar bahan bakarnya, berarti itu masalahnya. Nah, permasalahan nggak keluar di karburator berarti banyak faktornya. Ada misalkan bahan bakarnya habis, ya nggak akan ngalir seperti itu. Atau juga kerannya. Nah, di sini ada keran, nanti kita lihat. Sorry, nah bentar ya. Nah, biasanya sih di sini ada yang pakai keran, cuma ini nggak pakai keran ya, nggak pakai keran. Jadi ini dari tangki langsung ke, nah ini dari ke filter. Nah, langsung ini masuk ke karburator ke sini. Dan ini biasanya sih ini kan ada filter ya, ini kelihatan tuh. Kalau ada bahan bakarnya berarti ada. Nah, dari situ. Tapi kalau misalkan ternyata tidak keluar bahan bakar dari pelampung, bisa dari tanknya habis atau di karburatornya bermasalah, pelampung untuk buka tutup di dalam karburator itu kurang ngebuka seperti itu ya. Oke, nanti akan saya jelaskan salah satu contoh ini ya, karburator. Soalnya di karburator ini, di jarum di dalam pelampung ini, kalau misalkan terlalu rapat itu juga bisa bahan bakar bisa sulit masuk. Kalau terlalu terbuka juga nanti malah bahan bakar keluar terus, yang bisa dikatakan banjir katanya ya. Kan sering kita kalau motor itu tiba-tiba didiamkan di garasi, disimpan di tempat di rumah, airnya bensinnya di sini keluar terus gitu, keluar terus. Nah, itu ada masalah di pelampung, biasanya itu ada kotoran di jarum pelampung menempel. Nanti kita akan lihat seperti apa ya. Nah, kalau pernah kejadian di selang karburator di sini, selang pembuangan bahan bakar di karburator di sini pernah keluar seperti ini ada permasalahan di dalam ruang penampungan di karburator. Oke, nanti kita buka dulu ya. Nah, kita untuk membuka karburator, nah harus membuka baut yang ada di manifold karburator di sini ya. Di sini kebetulan bautnya itu pakai baut 8. Biasanya sih suka ada yang pakai baut 10. Ini ada 2 kiri kanan. Nah, kita buka dulu. Nah, sini sebelum nanti dibuka, ini jarum gasnya, throttle-nya dibuka dulu ya. Nah, sini throttle-nya dibuka dulu. Ini buat gas. Nah, seperti itu, dibuka dulu, diamankan dulu. Nah, ini di baut buat setelah dibuka, ini selangnya dibuka dulu. Nah, ini kan selang bahan bakar ya. Selang bahan bakar ini ditutup aja.
pakai baut juga bisa. Nah, supaya nggak keluar. Kalau ada keran sih enak, tinggal tutup kerannya. Cuma ini karena nggak pakai keran, jadi ini kita tutup pakai baut. Nah, ini ada ebonit, jangan sampai hilang. Packing. Nah, seperti itu. Nah, ini karburator. Kalau lebih enak sih ini dibuka aja dulu. Dibuka filter udaranya. Nah, buka. Nah, permasalahannya itu suka ada di sini, di pelampung. Kita buka dulu. Obengnya kurang kuat. Aduh. Coba buka. Nah. Coba. Nih kalau sudah dibuka, nah ini daleman di ruang penampungan bahan bakar di karburator. Nah, ini yang disebut pelampungnya nih. Ya. Nah, biasanya jadi gini cara kerjanya nih. Cara kerjanya gini. Pada saat ini ke bawah bahan bakar dari sini, ini kan selang pemasukan bahan bakar ke sini. Ini akan masuk ke sini. Pada saat nanti bahan bakarnya mulai penuh di ruang penampungan di sini, ini akan naik seperti ini. Nah, maka akan menutup bahan bakar yang masuk dari sini ke sini. Nah, di sini ada jarum. Nah, jarumnya itu jarum. Nah, di sini kita lihat jarumnya. Ini jarum yang berfungsi untuk membuka tutup. Nah, jarum ini berfungsi untuk membuka tutup keluar masuk bahan, bukan keluar masuk, membuka menutup pemasukan bahan bakar ke ruang pelampung ya, seperti itu. Nah, lubang ini nih dari sini kan, nah dari sini nanti masuk ke sini, keluar, ditutup sama ini. Nah, permasalahan kalau sering pernah terjadi misalkan keluar dari pembuangan, dari pembuangan itu keluar terus bahan bakar, banjir ya istilahnya. Nah, biasanya sih di jarum ini ada kotoran nih di sini. Jadi ini tinggal dibersihkan aja pakai kompresor atau ditiup. Nah, biasanya sih dari sini suka ada kotoran seperti itu. Ya. Nah, ini jarumnya nih kecil. Ya. Seperti itu. Atau bisa jadi jarumnya ini sudah aus ya, jadi tidak bisa menutup dengan rapat ke lubang pemasukan. Seperti itu. Kita pasang lagi ya. Nah, kita pasang lagi. Set. Nah, gitu ya. Jadi itu suka seperti itu. Ini kalau segini berarti nutup. Nah, terjadi kalau misalkan keluar terus dari ini kan gini kan. Ini kan seperti ini nih. Sih. Nah, ini kan seperti ini. Ini kan suka keluar dari sini. Suka keluar dari sini bahan bakar, banjir di. Nah, itu permasalahannya biasanya pada saat ini menutup, tapi bahan bakar tidak tertutup sama ini, tidak tertutup sama jarum.
biasanya sih ada kotoran dalam jarum ya, itu ya masalahnya. Atau misalkan ini kurang nutup, terlalu bawah, jadi meskipun di sininya udah penuh, dan kalau di sininya penuh kan ini keangkat ke atas, harusnya kan menutup jarumnya, tapi tidak bisa menutup, kurang atas misalkan, kurang naik, bisa diatur di sini. Oke, itu ya. Nah, ini kalau misalkan mau yang benerin sendiri, tapi kalau yang nggak paham daripada nanti nggak karuan, mendingan suruh bengkel aja. Ya, itu kita pasang lagi. Ini biasanya terjadi akibat kalau misalkan keluar. Kenapa sih bisa sampai banjir? Itu penyebabnya bahan bakarnya kotor. Jadi pas begitu beli bensin di misalkan di pom ini ya, misalkan gitu ya. Itu kan suka banyak kotoran. Nah, nanti kotorannya masuk ke sini, ke jarum, ke sana, ke karburator. Makanya perlunya di sini ada filter. Perlunya di sini ada filter bahan bakar ini untuk menyaring supaya bahan bakar yang masuk ke karburator itu benar-benar bersih gitu, tidak ada kotoran. Karena kalau misalkan ada kotoran bisa menyumbat di jarum pelampung dan juga nanti di ininya ya, di saluran-saluran di dalam karburator seperti itu. Jadi perlunya ada filter. Kadang-kadang meskipun ada filter juga kotoran suka ada, karena kotoran kecil pun itu bisa ini ya, bisa berakibat. Oke, kita sekarang pasang lagi ya. Sini. Oke. Baudanya. Ton aya selang teh ton tawain geus gitu. Oke, nah ini tadi kan bautnya dipakai dulu. Ini kita masukin aja ke sini ya. Masukin ke sini lagi. Nah, masukin ke sini lagi.
Ini throttle. Nah, ini cara pasang ini juga nggak sembarang asal masukin ya. Nah, di sini patokannya kalau mau masang throttle jarum skip ya. Di sini kan ada putaran untuk idle. Nah, ini putaran untuk idle ini kan akan masuk ke sini nih, ke sini. Inilah yang akan mengatur tinggi rendahnya idle atau langsam ya bahasa bengkelnya. Nah, jadi ini jangan sampai ketukar kalau misalkan pasangnya dimasukinnya seperti ini, itu nanti akan nyangkut, nggak akan bisa normal gasnya ya. Jadi posisinya harus, nah seperti ini masukinnya. Oke, kita masukin dulu seperti ini ya, lalu diputar, ditutup lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, tinggal pasang filter udaranya. Nah, filternya ini masukin dulu, langsung pakai kleman. Oke, dan ini kita rapikan lagi kabel-kabelnya, dan ini udah siap dites. Nah, kalau misalkan ini sudah dimasukin ke sini ternyata tidak ada bahan bakar, berarti ini aman. Jadi permasalahan kalau ada keluar dari selang pembuangan ini, permasalahannya itu ada masalah di jarum itunya, di jarum pelampungnya ya, di jarum untuk buka tutup saluran bahan bakar. Oke, kita tes. Nah. Oke ya, jadi permasalahan untuk karburator seperti ini masalahnya sama aja mau di trial 50 cc. Yang penting di mini trial 4 tak. ATP pun sama, mau ATP yang 125, 150, kalau ada permasalahan di karburator seperti itu. Terus cara pengecekan untuk tadi kalau nggak nyala, dicek businya seperti itu ya. Mudah-mudahan ini ada sedikit gambaran buat para penonton semua kalau misalkan mau benerin sendiri mini trialnya. Mau 4 tak, mau 2 tak, kalau untuk karburator banjir itu permasalahannya di sana biasanya. Akibat dari ada kotoran yang masuk ke karburator dan menyumbat jarum untuk membuka tutup saluran masuk bahan bakar. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton, semoga bermanfaat.